Si anak ini bercerita kalau dia di rumah itu tidak sendiri. Dia ditemani wanita yang baik dan sangat cantik. Dia juga bercerita kalau setiap hari dia di dalam kamar berbicara dan makan minum bersama wanita itu. Halo semua, selamat malam dan selamat datang di Seram, sepenggal cerita malam. Kedengeran? Halo semua, selamat malam dan selamat datang di Seram. Halo. Masih ada saya Iksan di sini dan juga ada Rizky. Halo. Nah, jadi kita mulai malam hari ini dengan satu kata yang bisa membuat hati berbunga-bunga, yaitu cinta. Penyiar radio ya toh? Enggak bro. Jadi cinta. Cinta apa sih men? Cinta apa sih? Pahit Pak. cinta kan dia ya itulah cinta Pak. Jadi tema pada malam ini adalah cinta ADC. Oh iya cinta ADC. Oke, jadi malam ini kita dapat cerita dari Rizky yang ternyata kontributornya budeku sendiri. Bude. Jadi Bude ini juga udah dekat sama kita ya berarti. Iya. Jadi Bude boleh sebut gak sih? Enggak usah. Enggak usah. Jadi Budenya Rizky ini punya cerita terus ceritanya ya cukup sedih ya. Cukup sedih untuk teman-teman. Tragedi lah. Enggak tragedi juga sih, gimana ya? Ya gini lah. Gini aja. Kalau penasaran kita langsung ke ceritanya aja. Oke. Kita mulai? Oke. Silakan Uto. Oke. Cerita berjudul Cinta Beda Alam. Oke. Halo semua, selamat malam. Hari ini aku akan menceritakan pengalaman mistis yang dialami oleh budiku saat hendak mau membeli rumah. Oh, sebelumnya ini cerita dari sudut pandangnya Rizky. Oke. Yang hendak mau membeli rumah di kota X. Cerita ini saya gabungkan dari beberapa perspektif orang yang mengalami kejadian itu secara langsung. Cerita ini terjadi pada tahun 2015. Saat itu budeku ingin membeli rumah di belakang kampus negeri di kota X. Rumah tersebut dibeli dan ingin dibuat kos-kosan karena tempat yang strategis. Sedikit gambaran tentang rumah tersebut. Rumah tersebut bergaya rumah kuno dengan keramik kecil-kecil khas rumah tempo dulu. Dengan luas 200 meter. Dengan luas 200 meter. Saat itu yang menjadi perantara pembelian rumah itu adalah saudara pemilik rumah. Hal ini menjadi pertanyaan tersendiri untuk budeku. Kenapa saudaranya yang jadi perantara kok enggak yang punya rumah itu sendiri? Sampai diceritakan asal-usul kenapa rumah itu dijual. Rumah itu sebelumnya ditempati oleh sebuah keluarga yang bahagia dan berkecukupan. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak. Mereka keluarga yang bahagia. Sang ayah dan ibu bekerja sebagai pedagang di pasar. Seiring berjalannya waktu, anak-anak mereka lulus dan memiliki keluarga sendiri-sendiri. Tinggallah si bungsu dan kedua orang tuanya. Si anak bungsu ini adalah laki-laki yang pintar, bahkan sejak TK sering juara kelas.
sampai masuk kuliah dengan bebas tes dan beasiswa karena kepintarannya. Karena dirasa anak mereka sudah mandiri dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, maka dibiarkanlah atau dilonggarkan pengawasan mereka ke si anak ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, si anak ini mulai memunculkan gelagat yang mencurigakan. Seperti saat ingin membuat minuman atau makanan selalu dua dan selalu berbicara sendiri di kamar. Seiring berjalannya waktu, ayah dan ibunya meninggal karena sakit dengan selang waktu yang tidak terlalu lama. Dan akhirnya si bungsu tinggal sendiri di rumah itu untuk beberapa waktu. Kakak-kakaknya dan pamannya merasa kasihan karena tinggal sendiri dan ingin merawatnya. Tetapi keanehan mulai terjadi. Saat hendak mau dibawa pergi dan rumah itu akan dijual, si anak ini bercerita kalau dia di rumah itu tidak sendiri. Dia ditemani wanita yang baik dan sangat cantik. Dia juga bercerita kalau setiap hari dia di dalam kamar bicara dan makan minum bersama wanita itu. Akhirnya dia dibujuk dan mau pergi dari rumah itu. Tetapi dia menjadi pendiam dan sering menangis tidak jelas penyebabnya apa. Tidak bisa diajak bicara, ditanya hanya diam saja dan seperti orang hilang akal. Karena sepertinya tidak mungkin untuk menyembuhkannya di rumah, akhirnya dia dibawa ke sebuah yayasan di kota X untuk memulihkan mentalnya. Dan akhirnya rumah itu terjual ke budeku. Tapi setelah mendengar cerita itu, budeku segera memanggil timnya kakak sepupuku untuk melakukan pembersihan. Tetapi pamannya berkata sebelum terjual ke budeku, dia sudah memanggil paranormal dari berbagai macam daerah untuk mengusir makhluk itu. Tetapi makhluk itu tidak mau pergi jauh dari rumah itu. Dia hanya berpindah tempat di sekitar rumah itu. Para warga yang tinggal di rumah itu juga bersaksi bahwa di sekitar rumah itu bahwa para warga yang tinggal di rumah itu juga bersaksi bahwa sering terdengar tangisan perempuan di rumah itu saat si anak bungsu dibawa pergi, dan mereka juga bersaksi bahwa saat pengusiran makhluk itu malah pindah ke lingkungan sekitar dan membuat resah sekitar. Akhirnya dilakukanlah pembersihan oleh kakak sepupuku dan timnya. Mereka melakukan pengajian dan sholawatan di rumah tersebut. Pada hari pertama pengajian, salah satu tim dari kakak sepupuku naik ke lantai atas melihat-lihat keadaan. Tetapi dia dikejutkan dengan penampakan wanita tanpa wajah yang menembus badannya, sehingga membuatnya terjatuh dari lantai 2. Untung tim dari kakak sepupuku ini tidak apa-apa, hanya luka lebam di lengannya. Akhirnya pengajian dilakukan. Pengajian ini berlangsung cukup lama, sekitar 7 kali. Akhirnya di hari terakhir Mas Amin melakukan mediasi dibantu dengan tim lain untuk mengetahui motif dan alasan kenapa dia menghantui rumah ini. Makhluk ini yang dilihat
kakak sepupuku dan timnya berbentuk seperti wanita dengan pakaian putih lusuh, dengan rambut panjang dan kuku hitam panjang, dengan muka yang rata. Akhirnya makhluk ini berkata bahwa dia sudah ada di sini sebelum tempat ini menjadi rumah dan sebelum keluarga ini ada. Dia juga berkata bahwa dia dan si anak bungsu itu sudah lama saling mencintai dan sudah ke ranah hubungan yang lebih dalam dan intim. Mas Amin bertanya, kalau memang mencintainya, kenapa tidak ikut ke tempat si anak bungsu ini? Dia mengatakan tidak bisa karena dia lahir di sini dan si anak bungsu ini berada di lingkungan agamis yang membuatnya tidak betah. Saat pengusiran dan mediasi hari terakhir, para warga berbondong-bondong ke rumah itu memohon kalau dipindah jangan yang di sekitar sini karena meresahkan warga. Sampai Ibu Bayan atau ya Ibu Bayan sih sebutannya setempat menelpon budiku untuk mengusir makhluk itu sejauh mungkin. Kakak sepupuku akhirnya bernegosiasi dengan makhluk itu kalau mau ditempatkan di mana, dan akhirnya Mas Amin membuat suatu keputusan untuk memindahkan dia ke alas atau hutan yang berada di sebelah barat kota X di Jawa Tengah. Tetapi pemindahan ke sana tidak hanya sekedar memindahkan. Mas Amin dan timnya harus meminta izin tetua yang ada di sana. Apakah boleh memindahkan makhluk itu ke sana sebagai warga baru di sana? Setelah mendapat izin, Mas Amin memindahkan makhluk itu ke sana. Setelah itu suasana menjadi tenang dan keadaan sudah tidak mencekam lagi dan pembangunan kos bisa terlaksana dengan lancar. Cerita selesai sampai di sini. Sebutan bayan apa sih kalau di bahasa Indonesia? Perangkat desa lah. Iya, jenis perangkat desa lah ya. Apa ya? Sekretaris Bukan. sekretaris kepala desa bukan sih? Bukan ya? Bukan. Itu sekdes. Sekretaris desa. Itu kalau bahasa Indonesia, kalau sebutan sininya carik ya. Carik, sekdes. Carik. Beda lagi kalau bukan kalau ini apa kalau ya? Ketua RW apa ya? Di search dulu. Ya sejenis kayak kepala desa lah ya. Gitu aja lah. Di search dong dia. Gak penasaran. Udahlah. Ayo lanjut cerita aja. Nah ini oke. Dari cerita Gimana tuh? yang nonton pasti cuma satu penasarannya. Kenapa? Ini si anak bungsu ini gimana? Oh, keadaannya. Sekarangnya, keadaannya sekarang gimana? Kalau keadaannya sekarang dari informasi. Kalau keadaannya sekarang dari informasi terakhir itu masih rehabilitasi lah di yayasan yang disebut tadi. Maksudnya ya dia cuma diam, nggak mau ngomong, terus tiba-tiba nangis sendiri kayak ya maaf mungkin kurang waras lah. Padahal sebelumnya dia pinter banget tuh. Pinter, bagus. Itu cowok kan, bagus, pinter, cakep lah ya. Cakep. Nggak ada maksudnya gimana ya? Nggak enak juga mau ngomong. Ada kemajuan nggak sih si terakhir sih belum anak ada. Bungsu ini nggak belum. Si dia ini nggak seumuran sama kita kan kayaknya. Lebih tua. 2015 itu kan dibeli itu sekitaran enggak di atas kita. Di atas kita. Itu tahun 2015. Sekarang kemarin informasinya sekarang umurnya sekitaran 33-an. Wah, itu berarti jauh. Ya. Jauh banget. Oke, jadi pas 33 ya. Berarti jauh banget sama kita. Oke. Anak ini masih dalam perawatan. Oke. Pemindahan. Dia dipindahkan ke hutan lah. Ada hutan terkenal yang cukup angker di
kota sana lah. Di kota X ini ya. Heeh. Oke. Nah, yang lucunya pas narasumber budiku ini bilang kakak sepupuku timnya itu memindahkan itu minta izin ternyata. Tetua itu bukan tetua orang loh. Oh, Tetua itu tetua sana. oh maksudnya yang megang hutan itu bukan tetua manusia, maksudnya Bukan. yang oh tak kira dulu. Tak Bukan, kira bukan. sejenis apa namanya? Hobbit, Ya bukan. ya ada orang yang tinggal di situ maksudnya gitu. Enggak. Oh. Kuncen tau maksudnya. Iya, kuncen. Nah, Bukan, maksudnya bukan. kuncen gitu. Bukan, tetuanya karena Oh. Ya jadi bukan ya, orang. bukan orang ya, penunggu sana berarti jatuhnya. Tapi yang maksudnya yang rajanya atau ya yang ya paling yang dituakan berkuasa lah, ya berkuasa di lah. sana. Oke. Itu juga tarik ulur dari sana. Kamu mau ini ada satu makhluk dipindah sana mau enggak, kalau sana nerima ndak gitu loh. Jadi Pindah kayak- desa lah. Iya, Pindah desa. iya pindah desa jatuhnya. Transmigrasi. Urbanisasi, Bro. Apa Lupa reboisasi? reboisasi, penghijauan. Oh iya, itu mah. bukan. Oh, Bukan belum, ya. dan- Itu juga lucu loh. Ternyata sana dan sini itu maksudnya ada izinnya itu loh. Nah, itu enggak tahu malah. Itu Oke. pernah Hah? katanya benar. Itu pernah mau ke pantai ke mau maksudnya dipindah ke pantai tapi nggak mau katanya. Pada awalnya dia mau dipindah ke pantai. Tapi nggak mau. Yang enggak mau Ini. si ini, oke. Si ini. Si mbaknya ini, oke. Heeh. Oh. Terus, izin ke alas ini akhirnya ya mau tapi dia sedih sebenarnya. tetap sedihnya, Sedih. soalnya nggak ketemu si ini sih. Ya pertama karena dia lahir di situ, terus ya Iya. tinggal lama di situ, Tapi Terus dia dipindah ke dipindah tempat lain. sana. Dan juga kan dia pacaran lah intinya sama itu. Itu pacarannya nggak loh toh. Ya cuma ngobrol-ngobrol sampai loh ya. Oh, sampai yang berhubungan intim lah. Nggak apa-apa kan Sampai- disebut, kalau mau iya. disebut nggak apa-apa. Sampai Sampai kayak paraan berhubungan- 01. Nggak, maksudnya nggak usah pakai kode. Enggak. Sampai berhubungan intim. Iya. Oh, Sampai kayak gitu. emang aku pernah dengar cerita sih kalau emang yang kayak gitu bisa Ya berat. berhubungan intim sama yang manusia. Aku emang Ya, tahu Kak. cerita-ceritanya yang cewek disetubui Ya, sama banyak, yang itu banyak. akan Yang menikah juga yang banyak ya sama peri sama kan banyak tuh oh, ceritanya. iya. Tapi kan berarti ini nggak gini. Ini si makhluk satu ini, si makhluk satu ini berarti dia tergolong peri dong. Nggak tahu, Lu nggak tahu? nggak tahu. Itu jenisnya peri atau jenisnya Yang lain nggak tahu. Ki, atau Mbak W. Itu nggak tahu. Maksudnya jenis jinnya apa nggak tahu sih. Mungkin Nggak tahu. ya cuma cewek gitu. Ya maksudnya kan dia wajahnya rata, Wajahnya rata. kukunya panjang hitam kan tadi panjang hitam, dress putih, rambut panjang. Kok si anak bungsu ini bisa ngelihat kalau ini ya? Ya kan yang nyerupai itu. Memang sih kalau enggak gitu loh, penasaranku berarti kan dia kita nyebutnya apa ya, Mbak Yeni. Iya, Mbak Yeni. Mbak Yeni Mbak ini, Yeyen. Mbak Yeyen ini berarti si makhluk ini aja lah. Si makhluk ini dia gimana ya? Menyerupai. Si makhluk ini menyerupai sesuai yang dipengen. yang diinginkan si si anak bungsu ini dong. Soalnya gini toh, pernah di cerita mana aku lupa, cerita orang lain kayaknya. Itu kan ada yang sampai meninggal karena pacaran sama Mr. P. Pocong. Holy. Tapi itu cewek kan? Cewek. Orangnya itu melihat dia itu laki-laki tampan. Oh iya. ini aku pernah Pernah denger kan? Pernah. Ini kan sama kasusnya, tapi ini yang kebalik, yang lu yang ini yang cowok. Kan ya bisa seperti itu menyerupai padahal Ya gini, maksudnya padahal kalau make sense loh kalau si cowok ini tergila-gila sama si makhluk ini, soalnya dia
wajahnya menyerupai ini kan. Ya mungkin bagi dia itu cantik banget. Ya bagi dia cantik banget. Sama anu toh. Sama kasihan sih sebenarnya. Kan dia kan cerita kan dia apa namanya? Kurang kasih sayang, kurang diperhatikan orang tuanya karena kan orang tuanya berpikir Oh iya juga. dia itu sudah pintar dan udah besar, bisa mandiri lah, terserah lah mau dibiarkan lah. Oh iya. Terus akhirnya datang orang yang datang makhluk yang kalau mau curhat bisa, kalau gimana bisa kan, ya iya toh. Tapi dilema loh, soalnya dia si anak bungsu ini memang dia nggak dapat kasih sayang dari orang tuanya kan jatuhnya. Bener kataku tuh. Berarti dia dapat kasih sayang dari makhluk ini. Tapi dengan melanggar beberapa norma dan beberapa hukum alam kan harusnya. Ya kan makhluk kan udah beda alam gitu loh. Udah iya, beda alam kan berarti kan dia udah melanggar itu, tapi dia dapat kasih sayang dari ini. Mau gimana gitu loh. Anda kurang kasih sayang? Enggak sih. Kurang. Enggak, diem. Jadi dia udah ya emang wajar juga sih kalau anak ini punya kasih sayang dari makhluk ini terus tiba-tiba dipisahkan. Nah, pertanyaanku dia udah dapat kasih sayang dari makhluk ini sejak SMP. Nah, sejak SMP berarti dia SMP. Dia tahu makhluk ini SMP dong. Harusnya. Ya kan? SMP sampai ke kuliah. Udah berapa kali dia gitu? Enggak tahu sih. Begituan enggak tahu kan? Enggak tahu. Nah, makanya dan kurang anu sih. Wah, ya Allah, gimana ya? Soal orang tuanya juga enggak memperhatikan. Kalau anak pinter enggak langsung dilepas gitu sih ya. Kalau orang tua ini enggak tahu. Ya, cara mendidik orang itu beda-beda sih. Kalau gini caranya sih, kalau orang tuanya tahu mending dia malah mending diperhatiin. Iya. Ya malah yang perhatiin yang lain kan, makhluk lain. Diperhatikan tuh. Diperhatikan. Bodoh. Bodoh amat. Itu juga loh, timnya masku ponaan itu juga kasihan loh. Jatuh dari lantai 2 loh. Oh iya itu gimana? Lundung. Dia gini lucu, ada cerita lucu. Gini, kan hari pertama. Hari pertama itu kan observasi lah. Ya, observasi. Yang lain kan masih di lantai 1. Dia inisiatif ke lantai 2. Yang lain sendiri, yang lainnya di lantai 1, dia inisiatif sana unyu ke atas. Dikagetin, wah, terus gelundung ke tangga gitu loh. Itu jantung pindah ke tenggorokan. Sumpah. Ngecopot, Pak. Iya, itu jantung dari dada pindah langsung ke tenggorokan kalau itu. Wah. Dan itu kan, dan itu jatuhnya ke tangga atau gelundung tangga. Tangga apa langsung suruh? Suruh maksudnya lompat dari lantai 2 ke lantai 1 atau ke tangga? Gelundung tangga. Oh, ke tangga. Ya Allah. Duduk. Itu ya lebih parah sih gelundung tangga sama. Iya sih. Tapi minimal dia enggak langsung plak dari atas ke bawah gitu. Iya. Oh, berarti dia gini loh, berarti gini. Kalau kronologinya dia lagi naik ke tangga, di ujung tangga ada itu. Iya, iya gak sih? Pas dia sampai ke lantai 2, dari arah sana bus gitu. Allahumma ya Allah, astagfirullah. Terus nembus bus. Astagfirullah ya Allah, enggak, jangan. Bayangkan. Gue ya kebangetan sih. Allah. Gitu. Siapa? Temannya Mas Amin ini. Timnya Mas Amin ini. Makanya itu dia kan dia ini kerjanya secara tim. Dia kenapa observasi sendiri ke atas itu loh. Udah tahu makhluknya gini. Itu tapi belum tahu ya. Belum tahu. Yang pengajian itu pertama dia belum tahu wujudnya gimana ya. Belum tahu. Terus kan ditampai seperti itu. Wah. Udah lucu banget. Gak lucu sih. Jadi dia tiba-tiba langsung. Dan itu kan toh. Anda tahu tidak kalau saya pas Anda bilang dia terbang dari pojok ke sini,
Yang di kepalaku itu cuma denun loh. Enggak aja. Falak loh. Falak, heeh. Tapi Tahu falak ada apa aja? Tahu nggak? Di falak itu kan ada Slender kan. Slender. Enggak, maksudnya di falak di denun, Film denan apa? The Conjuring. dan yes The momen Conjuring itulah. atau kalau nggak di Conjuring 2 kan denun kalau nggak denun Conjuring 2. Itu kayaknya ada satu scene si falak ini terbang dari pojok menghampiri si anu gitu. Ya Allah. Tapi kan kalau ini nembus. Iya, nembus belakang ke belakang gitu kan. Ya Allah. Ini dana loh toh. Tadi kan tak bilangin 7 hari itu. Itu 7 hari itu ndak 7 hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Benar sih. Minggu ini hari 7 minggu sebenarnya. Oh, itu 7 minggu. 7 minggu tapi 7 kali. Minggu pertama dicoba enggak ada apa-apa. Minggu kedua sekali dok. 49 hari berarti. Ya, hampir lama itu. Lama banget kan berarti ya. Tapi seminggu sekali gitu. Oh, seminggu sekali. Ya Allah, berarti 7 minggu lah. 7 minggu tapi seminggu sekali. Tapi seminggu sekali. Oke. Tapi enggak langsung hari minggu pertama ada apa itu ya enggak cuma asinan terus ada suara enggak ada kejadian. Enggak ada. Terus hari yang ke-7 itu baru. Akhirnya kan terakhir kan mungkin mereka berpikir wah iki nek kok ngene terus ra iso ngono lho. Yang timnya Mas Amin. Nah, itu akhirnya panggil lah mediasi. Soalnya dikasih pengajian beberapa kali pun enggak Dan itu kan paranormal dari situ semua kan dibuang, ternyata pindahnya cuma sekitar situ. Sekitar situ kan ada pohon jambu, ya pindahin pohon jambu, pohon mangga, pohon-pohonan. Jadi mereka cuma paranormal yang lain itu cuma mindahin si makhluk tapi ini. nggak bisa jauh. Bisa pindah, tapi nggak bisa pindah, tapi nggak bisa jauh soal. Tapi endingnya juga dia balik lagi ke situ, soalnya deket. Jatuhnya berarti yang lain si metodenya Mas Amin ini dia Mas Amin ini transmigrasi. Enggak maksudnya membujuk si makhluk ini agar mau pindah. Kalau yang paranormal lain tuh jatuhnya kayak memaksa. Bener kan? Diusir. Memaksa berarti ada negosiasi kalau Mas Amin. Iya. Mungkin ya. Negosiasi ini lucu loh. Gimana? Kamu tak pindah sana. Di sana ada rumah 2 pintu, apartemen atau tak fasilitas. Mungkin rumah tipe 2B atau 2A. Oh 2B 2 kali 4 kuburan Pak. Atau mungkin ya kayak sing kan. Gimana? Ayo tak kasih apartemen, tak pindah sana. Kalau mau. Ya kali sekelas Mas Amin kayak gitu. Anda hati-hati. Anda hati-hati. Oke, jadi apakah ada tambahan lagi Pak Rizky untuk cerita ini? Nggak ada sih. Udah semua sih. Udah semua. Jadi karena sudah masuk waktu 27 menit. Tak kira masuk waktu asar. Enggak. udah maksudnya rekamannya udah masuk ke menit ke 27, jadi kita tutup kita tutup episode hari ini. Kita tutup, jadi kita selesaikan saja. Pelibet sialan. Aduh ya Allah, rambut banyak sih. Ya, bodoh. Oke, jadi kita tutup episode hari ini, teman-teman. Saya Riksan, di sini ada saya Rizky. Oke. Selamat malam. Oh, sebelumnya kalau teman-teman ada cerita bisa cek di deskripsi, ada email untuk kontributor, sama jangan lupa tinggalin like, subscribe, komen sama loncengnya, jangan lupa. Jadi saya Iksan, Rizky. Ya Rizky. Bener ya. Selamat malam dan ingat mereka ada di mana-mana dan mereka di dekat kita.